Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayo ikhwah, kaum muslimin dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal. Kemurahan dan karunia-Nya selalu menghampiri kita dan mengisi setiap detik kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan iman dan menetapkan kaki kita di atas ajaran agamanya hingga akhir kelak. Salawat serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan, dan pengorbanan tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkenan mempersatukan kita dengan sahabat Rasulullah SAW kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kehidupan dunia tentu jauh berbeda dengan kehidupan di akhirat. Kehidupan di dunia diawali dengan lahirnya Anda dari rahim ibu Anda ke dunia ini. Anda menangis. Semua orang girang menyambut kehadiran Anda di dunia. Anda ketika hadir ke tengah dunia ini tanpa membawa bekal apapun, tak sehelai benang melekat pada diri Anda. Walaupun demikian, semua orang girang dengan kehadiran Anda. Orang tua Anda, saudara-saudara Anda, kerabat Anda, dan masyarakat sekitar Anda begitu senang menyambut kehadiran Anda ke tengah dunia ini. Walaupun Anda hadir tanpa secuil harta pun yang bisa Anda suguhkan kepada mereka. Anda menangis, tetapi mereka girang. Tetapi kelak, ketika Anda harus mengakhiri kehidupan dunia ini dan menjejakkan langkah pertama Anda di kehidupan akhirat. Dan kemudian terus Anda melangkah dalam perjalanan kehidupan akhirat. Hingga tiba di alam mahsyar. Maka ketahuilah, kehidupan alam mahsyar tentu berbeda dengan kehidupan di dunia. Di dunia ketika Anda datang tanpa membawa bekal, tanpa membawa sehelai benang, tanpa memiliki harta, tanpa memiliki jabatan, atau tanpa memberi jasa kepada orang sekitar Anda. Dengan sukarela, mereka segera mengenakan pakaian kepada Anda. Bahkan sebelum Anda lahir pun, orang tua Anda telah menyiapkan bukan hanya satu setel, bukan hanya satu perangkat pakaian saja, tetapi berbagai macam yang Anda butuhkan telah mereka siapkan. Bahkan sebelum orang tua Anda menyiapkan segalanya, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk Anda segala yang Anda butuhkan untuk hidup di dunia. Udara, air, angin, dan lain sebagainya. Karena ketika Anda hadir ke dunia, Anda tidak khawatir. Anda menangis, menjerit. Bukan karena Anda khawatir tidak mendapatkan perhatian, atau bukan karena Anda takut untuk menyongsong kehidupan. Tidak. Bukan itu. Tangisan Anda bukan karena kekhawatiran atau rasa takut. Ya, karena memang semuanya akan segera menyiapkan dan memberinya dengan tulus untuk Anda. Orang tua Anda akan segera, ibu Anda akan segera menyusui Anda kalau Anda lapar. Rengekan sedikit pun yang Anda lakukan akan segera mendatangkan, menjadikan orang-orang yang mencintai Anda segera berhamburan menuju ke Anda untuk menyayangi, untuk menyusui, untuk menjadikan Anda merasa nyaman, Anda tersenyum, Anda tertawa. Tetapi demikiankah ketika Anda di akhirat kelak? Tidak. Tidak satu pun dari orang yang di dunia ini, termasuk istri Anda, anak Anda, orang yang Anda cintai, bahkan orang yang Anda perhatikan, Anda layani semasa hidup Anda di dunia, tidak akan ada yang sudi berbagi kepada Anda bekal dalam perjalanan akhirat. Tidak akan ada yang sudi menolong, membela Anda ketika Anda harus mempertanggungjawabkan, menghadapi tantangan di
alam mahsyar mempertanggungjawabkan setiap ucapan dan amalan Anda. Yang terjadi justru sebaliknya. Mereka akan menuntut. Mereka akan menghujat Anda. Mereka akan ikut meminta pertanggungjawaban Anda atas ucapan perbuatan yang pernah Anda lakukan kepada mereka. Karena itu tidak ada alasan bagi Anda untuk berkata, tidak perlu khawatir. Saya punya anak, saya punya pasukan, saya punya bala tentara, saya punya anak buah, saya punya karyawan, saya punya istri yang setia, punya suami yang setia mendampingi. Tidak. Anda akan hadir di alam akhirat kelak seorang diri mempertanggungjawabkan semuanya seorang diri. Anda akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada satu orang pun yang diperkenankan untuk mendampingi, memberi pembelaan kepada Anda. Rasulullah SAW menyatakan, "Ma minkum min ahadin." Tidaklah ada satu orang pun dari kalian illa sayukallimuhullah, kecuali dia akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan amalannya. Allah akan memintai pertanggungjawaban kepada Anda. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tanpa ada penerjemah ataupun perantara seorang pun. Untuk apa? Untuk memintai pertanggungjawaban. Untuk Anda mempertanggungjawabkan setiap amalan, setiap ucapan yang pernah Anda lontarkan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun aw atid. Illa raqibun atid. Tidaklah ada sepatah kata yang kau ucapkan kecuali di sisimu ada malaikat yang raqibun atid, mengawasi dan menghitung, mencatat setiap amalan Anda. Untuk apa dicatat? Untuk dimintai pertanggungjawaban dan untuk kemudian diberi imbalan dan balasan yang setimpal. Kalau Anda beramal kebajikan, maka kebaikan yang akan Anda dapat sebagai imbalan atas kebajikan tersebut. Kalau Anda menorehkan kejahatan, maka penyesalan, siksa, dan hukuman yang akan Anda terima kelak di hari kiamat. Karena itu khadilman. Marilah kita terus berusaha menjaga kesucian dan kebersihan jiwa kita. Agar hanya ada satu kepentingan. Agar hanya ada satu tempat mengharap. Ada satunya. Bersih dari mengharap cinta ataupun takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga menggugah kesadaran kita bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.